Assalamualaikum sahabat sejarah. Konten ini merupakan kelanjutan dari ulasan video sebelumnya. Sebelum kita ke pembahasan inti, admin akan ulas terlebih dahulu asal-usul dari berdirinya Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh sebelumnya bernama Kerajaan Kendan, atau kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Akan tetapi, pada saat tahta Kerajaan Tarumanegara diduduki oleh Maharaja Tarusbawa, mulai dari tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Dan pada saat itu juga, Kerajaan Kendan yang pada waktu itu diduduki oleh Prabu Weti Kendayun, memisahkan diri dari Tarumanegara, yakni menjadi kerajaan mandiri. Dan pada saat bersamaan, Prabu Weti Kendayun memindahkan ibu kota, dan sekaligus mengganti nama dari Kerajaan Kendan, berganti menjadi Kerajaan Galuh. Prabu Tarusbawa dan Prabu Weti Kendayun sepakat. Wilayah kerajaan dipecah menjadi dua kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tarumanegara pecah menjadi dua kerajaan, yakni Sunda di bawah kekuasaan Tarusbawa, dan Galuh di bawah kekuasaan Weti Kendayun. Ketika Kerajaan Kendan, atau Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, Weti Kendayun pada saat itu berusia 78 tahun. Dengan demikian, tahun 669 Masehi dianggap sebagai awal dari berdirinya Kerajaan Galuh yang mandiri. Maharaja Weti Kendayun berkuasa di Kerajaan Galuh selama 33 tahun, yakni pada tahun 669 Masehi hingga tahun 702 Masehi. Maharaja Weti Kendayun wafat pada usia 111 tahun, atau bertepatan pada tahun 727 Masehi. Kemudian tahta Kerajaan Galuh digantikan oleh anaknya, yaitu Prabu Rahyang Mandiminyak. Rahyang Mandiminyak, atau Prabu Suragana, atau saat kecil, dipanggil Sang Jalantera. Dia naik tahta menjadi Raja Galuh kedua, menggantikan ayahnya pada tahun 702 Masehi. Sebenarnya Prabu Rahyang Mandiminyak mempunyai dua kakak kandung, yaitu Sembakwaja dan Jantaka. Namun disebutkan bahwa kedua kakaknya memilih menjadi Raja Resi, sehingga tahta kerajaan diberikan kepada adik bungsunya, yaitu Prabu Rahyang Mandiminyak. Dalam sejarah disebutkan bahwa Prabu Mandiminyak merupakan lelaki berparas tampan dan berkulit kuning langsat. Akan tetapi dengan ketampanannya tersebut, Prabu Mandiminyak menjadikannya lelaki yang pandai merayu, sehingga terjadilah skandal perselingkuhan dengan istri Sembakwaja, yakni istri kakaknya sendiri, yang bernama Dewi Pohacirababu. Hasil perselingkuhannya tersebut, kelak Prabu Mandiminyak mempunyai seorang putra, yang kemudian diberi nama Sangsena atau Bratasena. Dengan kejadian tersebut, Kerajaan Galuh menjadi kisruh. Namun akhirnya dapat diredam, karena Sembakwaja turun tangan dan memaafkan Dewi Pohacirababu. Sementara anak atas perselingkuhannya, diserahkan kepada Prabu Mandiminyak. Menurut sejarah, Prabu Mandiminyak selanjutnya disingkirkan secara halus dari keraton oleh ayahnya, Weti Kendayun. Lalu Prabu Mandiminyak dinikahkan dengan anak Ratu Sima, penguasa Raja Kalingga, yang bernama Dewi Parwati. Dari perkawinan itu, kelak lahirlah Dewi Sanaha. Lalu setelah Dewi Sanaha cukup dewasa, kemudian Ratu Sima menjodohkannya dengan Bratasena, yakni anak dari Prabu Mandiminyak dengan Dewi Pohacirababu. Perkawinan sedarah ini, kelak pada tahun 683 Masehi, melahirkan anak, yang bernama Sanjaya. Setelah Ratu Sima wafat, pada tahun 695 Masehi. Lalu Prabu Mandiminyak bersama istrinya Dewi Parwati, menjadi penguasa Kalingga Utara. Kerajaan dibagi dua. Sebelah utara, yang disebut Bumi Mataram, yang diperintah oleh Dewi Parwati dan Prabu Mandiminyak.
sedangkan sebelah selatan dan timur, yang disebut Bumi Samhara, diperintah oleh Narayana, yakni adik Dewi Parwati. Artinya, Prabu Mandiminyak pada waktu itu berkuasa di dua wilayah kerajaan, yakni Kalingga di Jawa Tengah, dan Galuh di Jawa Barat. Prabu Mandiminyak, atau Prabu Suragana, memerintah kerajaan Galuh hanya selama 7 tahun saja, yakni dari tahun 702 Masehi, hingga tahun 709 Masehi. Kemudian tahta kerajaan diturunkan kepada anaknya, yakni Bratasena. Prabu Sena, atau Bratasena, adalah Raja Galuh ketiga yang naik tahta pada tahun 709 Masehi, menggantikan ayahnya, yaitu Prabu Mandiminyak. Selama menjabat sebagai raja, Prabu Sena dikenal memerintah secara adil dan bijaksana. Meski demikian, ada saja sebagian pembesar kerajaan yang tidak suka kepada Prabu Sena. Antara lain adalah Purbasora. Purbasora adalah anak dari Sempakwaja. Jika melihat dari ikatan keluarga, Prabu Sena dan Purbasora, keduanya adalah anak dari Dewi Pohacirababu. Artinya mereka berdua adalah sama-sama satu seibu. Purbasora tetap tidak menyukai Prabu Sena, dengan alasan, yang pantas memangku tahta kerajaan adalah dirinya bukan Prabu Sena. Yang mana menurut Purbasora, Prabu Sena adalah anak dari hasil skandal perselingkuhan. Berjalannya waktu, akhirnya diam-diam Purbasora merencanakan kudeta terhadap kekuasaan Prabu Sena. Dibantu oleh Arya Bimaraksa dan Demuaman, yakni putra dari pamannya Jalantra. Kemudian mendapat dukungan dari pasukan Indraprasta, yakni kerajaan kecil yang terletak di Cirebon Girang. Pasukan ini secara turun-temurun menjadi bayangkara pengawal raja-raja Tarumanagara. Mereka sangat mahir menggunakan senjata dan telah teruji keberaniannya. Secara gagah berani Arya Bimaraksa memimpin pasukan bayangkara yang berasal dari kerajaan Indraprasta. Arya Bimaraksa ahli memainkan berbagai jenis senjata dan ahli strategi perang. Prabu Sena sebenarnya sudah mengetahui akan ada pemberontakan ini. Untuk melakukan antisipasi, ia pun telah meminta bantuan kepada Prabu Tarusbawa Raja Sunda agar mengirimkan bala bantuan. Sayangnya bala bantuan tersebut belum tiba ketika pemberontakan Purbasora terjadi, sehingga Prabu Sena terpaksa melarikan diri ke Merapi, kemudian tiba di Kalingga Utara. Dengan melarikan dirinya Prabu Sena, dengan demikian Purbasora mengangkat dirinya sebagai Raja Galuh keempat. Kemudian peranan yang begitu besar dalam penggulingan Prabu Sena. Maka Purbasora mengangkat Arya Bimaraksa menjadi Senopati sekaligus Mahapatih Galuh. Adanya pemberontakan ini, Prabu Sena menjadi Raja Galuh hanya beberapa tahun saja, yakni dari tahun 709 Masehi hingga tahun 716 Masehi.